beban harmonik. Tanpa redaman masih ya. Jadi persamaan geraknya MU2 dot tambah KU sama dengan kita pakai kemarin F sinus omega T ya. Di mana omega ini adalah frekuensi dari beban, dan untuk kasus yang sudah kita bahas di minggu lalu, omega besarnya tidak boleh sama dengan omega n-nya ya. Tidak boleh sama dengan frekuensi dari struktur ya. Lalu kita sudah turunkan yang lalu, saya kutip sedikit aja. Kalau begini U partikularnya adalah C sinus cos ya. Kita biasanya cos duluan, jadi cos ditulis cos omega T tambah D sin omega T. Dan ini kalau dijalankan ke bawah kita akan dapatkan U komplitnya dengan kondisi awal diam ya. Karena ini sudah dijalankan, saya cuma kutip hasilnya aja. Plus kondisi awal diam. U-nya jadi ada F per K. Kemudian 1 kurang beta kuadrat. Lalu di dalam kurungnya ada kosinus ya. Ntar saya cek dulu. Sin ini ya. Jadi ini sin omega T dikurangi beta sin omega n T ya. Di mana beta itu adalah rasio frekuensi. Omega dibagi dengan omega n ya. Nah, ini kita mulai ketemu dengan respons yang memiliki dua frekuensi. Satu frekuensi beban, satu lagi frekuensi alami dari strukturnya sendiri. Yang ini nanti namanya steady state. Nah, nanti muncul kalau sudah kita bahas yang dengan redaman akan kelihatan artinya. Kalau sekarang sih masih belum. Tapi yang jelas kalau frekuensinya frekuensi beban namanya steady state. Kalau frekuensi sendiri namanya getaran transien. Transien karena kalau ada redaman yang bagian ini akan habis ya. Nah, ini sudah kita plot juga dan sudah kita lihat nilai U ini dibandingkan dengan beta ya. Beta tidak boleh 1 saat ini karena memang tidak boleh sama, tapi dekat-dekat 1 pun ternyata tidak boleh, harus sejauh mungkin dari 1. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau sama ya. Jadi ini masih tanpa redaman. Kalau omeganya atau frekuensi beban sama dengan frekuensi struktur, jadi persamaan geraknya MU2 dot tambah KU sama dengan F sinus omega n T ya. Jadi frekuensi bebannya juga ikut omega n sama dengan struktur ya. Nah, kalau begini kita tidak bisa menuliskan U partikularnya adalah C kosinus omega nt tambah D sinus omega nt ya. Nggak bisa begini karena bentuk ini adalah bentuk jawaban dari homogen ya. U homogennya kan A kosinus omega nt tambah B sinus omega nt. A dan B, C dan D ini kan hanya konstanta, jadi sama persis ya. Nggak boleh sama persis, karena kalau sama persis nanti ini jawabannya jawaban yang homogen jadinya ya. Bukan jawaban yang F sinus omega nt. Jadi kalau kita masukkan ini berdua ke sana nggak akan ketemu jawabannya. Ya. Jadi yang kita lakukan biasanya adalah kalau seperti ini, masing-masing dikalikan dengan, atau semuanya dikalikan dengan waktu T ya. Jadi ada T di sini diselipkan. Begitu. Sehingga kalau kita turunkan sekali, U dotnya jadi, ini turunannya jadi apa? C. T-nya dulu yang diturunkan. C kosinus omega nt. Setelah itu
T-nya tetap, atau ini dulu semua, D sinus omega n T, itu baru T-nya yang diturunkan. Setelah itu kosinus dan sinusnya yang diturunkan, T-nya tetap, jadi ini tambah kurang. Ya. CT omega n sin omega nt. Lalu yang ini tambah dt omega n cos omega n t ya. Jadi begini, ada tambah banyak sukunya ya. Lalu kita tidak perlu kecepatan sebenarnya, tapi kita perlunya percepatan untuk substitusi ke sini. U2 dot jadi turunkan lagi, yang ini sekarang jadi C omega n minus ya. Minus C omega n sin omega nt. Terus yang ini jadi tambah D omega n cosinus omega nt. Kemudian yang ini ada T-nya, jadi harus diturunkan 2 kali. Yang pertama T-nya dulu yang diturunkan, kurang C omega n sin omega nt. Ini juga begitu, T-nya dulu yang diturunkan, tambah D omega n cos omega nt. Kemudian yang diturunkan adalah sinus dan kosinusnya. Jadi ini jadi tetap minus C T omega n kuadrat cos omega t cos omega nt. Ini dt jadi minus dt omega n kuadrat sin omega nt ya. Jadi lebih panjang memang, tapi ya nggak apa-apa, ini bentuknya teratur ya. Jadi U2 dot dengan U ini kita masukkan ke persamaan ini dan kita samakan koefisien dari sinus, kosinus, atau T sinus dan T kosinus semua. Jadi kalau kita masukkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Oh ya, biar karena di dalam itu ada omega n. Di sini ada omega n semua. Persamaan grafnya mungkin bisa kita ganti jadi dibagi dengan M semua ya, jadi U2 dot tambah omega n kuadrat U begitu, sama dengan F per M sin omega nt gitu ya. Jadi kita pakai yang ini ya untuk substitusinya, karena nanti di sini banyak omega n yang bisa kita gabung-gabungkan gitu ya. Kalau Anda perhatikan ini berdua digabung jadi 2 kalinya. Ini juga digabung jadi 2 kalinya, lalu ini yang terpisah sendiri. Sehingga kalau ini ditaruh di depan, ya dia persis seperti ini saja. Sedangkan U-nya yang ini dikalikan omega n kuadrat semua ya. Ini dikalikan omega n kuadrat, jadi kita punya minus 2C omega n sin omega n T tambah 2D omega n cos omega nt, kemudian bawahnya minus CT omega n kuadrat cos omega nt tambah minus lagi minus DT omega n kuadrat sinus sekarang sinus omega n T. Ini adalah suku pertamanya yang U2 dot ini, ditambah dengan omega n kuadrat kali yang ini, kali yang di atas ya. Jadi ini tambah omega n kuadrat CT cosinus omega nt, tambah lagi omega n kuadrat DT sin omega nt, udah. Suku keduanya, lalu di belakang tanda sama dengannya adalah F sinus omega n T ya. Jadi demikian.
Nah, kalau kita perhatikan ini dengan ini itu sama, tandanya aja yang berbeda. CT omega n kuadrat, ini omega n kuadrat CT, sama-sama cos. Ini juga sama, jadi mereka berdua akan saling menghilangkan ya. Jadi yang tersisa adalah yang di atas ini. Ya. Ada sin omega nt, ada cos omega nt. Di ruas kanan hanya ada sin, ya. Jadi yang cosnya mestinya 0 koefisiennya. Jadi D kita dapatkan sama dengan 0. Sedangkan sisanya yang di sini minus 2, ini ada per M-nya ya. Ini per M-nya dari sana. F-nya dibagi M. Jadi minus 2C omega N itu harus sama dengan F per M. Artinya C adalah C-nya pindah apa? Jadinya minus F per 2M omega N. Ya. Kalau kita mau pakai K, karena biasanya kita pakai F per K di depannya. K itu adalah M omega N kuadrat ya. Karena K per M itu adalah omega N kuadrat. Jadi kalau ini M omega N aja, ini kita bisa pakai F per K. Omega N-nya taruh di sini ya. 2K ya, F per 2K omega N. Minus F per 2K omega N ya. Jadi C-nya demikian. Masukkan ke sini, D-nya 0 ya. Jadi solusi lengkapnya, solusi komplitnya saya tulis, karena kita masih perlu itu, saya tulis di atas ini aja. Solusi komplitnya adalah U sama dengan A kosinus omega NT tambah B sinus omega N T. Ini C-nya minus F per 2K omega N kalikan T kosinus omega N T lagi. Ya. Jadi yang di atas ini adalah solusi lengkapnya. Dan kalau kita ingin mencari konstanta A dan B, kita gunakan kondisi awal. Misalnya kondisi awal diam ya. Sekarang sudah bisa ke sini ya. Sudah tersalin jawabannya. Jadi kalau kondisi awal diam, ini T sama dengan 0 sudah 0, ini juga 0, tinggal A ya. Jadi kalau U 0 sama dengan 0, kita dapatkan A-nya sama dengan 0. Ya. U dot 0 sama dengan 0, kita akan dapatkan, ini kalau diturun, ini sudah nggak ada karena A-nya 0. Ini diturunkan jadi cos, terus ada omega N-nya ke depan, jadi ini ada B omega N. Ya. Ini kalau diturunkan ada 2 suku, satu T-nya hilang, sisanya ada, ya cos juga, jadi kalau dimasukkan 0 ininya bernilai 1, T-nya sudah nggak ada, jadi minus F per 2K omega N. Begitu ya. Lalu kita turunkan sekali lagi, T-nya ada, cosnya jadi sin ya. Tapi kalau kita masukkan T sama dengan 0, baik T maupun sinusnya akan jadi 0, jadi nggak akan muncul di sini. Nah, ini saja yang sama dengan 0 ya. Jadi B-nya adalah minus F per 2K. Sehingga U sama dengan ada F per 2K dua-duanya ya. Baik di B maupun di sana ya. Dan nilainya minus ya. Coba saya cek. Kalau sama ini jadi plus ya. Ya betul. Ini karena ini minus pindah ke sana jadi plus, jadi ini positif ya. Jadi U-nya adalah F per 2K dikalikan dengan ini sinus omega NT lalu dikurangi omega N kali T
kosinus omega n kali T. Gitu ya. Oke, nah kalau ini kita gambarkan, ada sinus yang bolak-balik, ini cuma amplitudo ya, F per 2K hanya mengalihkan saja, jadi setengah dari simpangan statik. Kalau kita gambarkan ini T, ini U, ini hanya amplitudo, jadi setengah dari simpangan statik, biar aja ke sana. Sinus omega nt itu hanya bolak-balik ya. Bolak-balik antara 1 dan min 1 yang ini. Sementara ini kosinusnya bolak-balik antara 1 dan min 1, tapi amplitudonya omega n kali T ya. Jadi meningkat linear terhadap waktu ya. Waktu T-nya sama dengan 0, bagian ini persis sama dengan 0 ya. Lalu setelah itu dia akan meningkat terus linear ya. Amplitudonya ya, karena kosinusnya sih bolak-balik antara 1 dan min 1 ya. Jadi di awal pengaruh ini masih ada, jadi dia mungkin begini gitu ya. Waktu ini 0 itu ikut kosinusnya ya. Kosinus itu kan minus ya. Minus berarti dari sini ya. Ini pas puncaknya, jadi ini di sini tinggi mungkin ya. Ya, begitulah. Amplitudonya akan makin lama makin besar ya. Di sini tidak ada eksponensial yang akan mengalahkannya ya. Mengalahkan waktu ini ya. Jadi akan naik terus, semakin besar waktu, yang ini makin tidak terasa karena ini cuma antara 1 dan min 1, sementara ini bisa puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya tergantung waktunya ya. Nah, kalau ini bangunan kita mungkin nggak perlu nunggu ribuan ya. Beberapa puluh detik saja sudah gagal ya, sudah tidak mampu menerima perpindahan sebesar itu ya. Nah, respons yang seperti ini atau kondisi seperti ini di mana respons meningkat terus-menerus terhadap waktu akibat frekuensi beban sama dengan frekuensi alami struktur, itu disebut sebagai resonansi ya. Ya. Jadi kondisinya memang sudah sama dengan grafik yang kita gambarkan di akhir kuliah yang lalu ya. Meskipun di akhir kuliah yang lalu itu nggak boleh sama ya. Sekarang kalau dibuat sama pun amplitudo maksimumnya akan besar terus sampai tak hingga ya. Jadi memang titik-titik yang kemarin digambarkan ini beta ya, dan ini U max ya. U max dibagi F per K lah gitu ya. Dibagi U statik. Dibagi U statik. Itu kalau nilainya 1 ya tetap tidak terdefinisi karena memang nilainya bertambah terus ya. Jadi ini mulai dari 1 naik ke atas dan tidak akan pernah menyentuh angka 1 ini karena nilainya tinggi sekali di sana. Setelah itu baru turun lagi ke bawah ini ya. Dan artinya daerah sini harus kita hindari. Oke, tapi ini kan kasus tanpa redaman ya. Jadi masih belum cukup ideal untuk menggambarkan struktur kita yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ya ini kita kenali fenomenanya sebagai resonansi. Kalau sama persis tidak boleh karena akan meningkat terus. Selanjutnya kita akan pindah ke beban harmonik dengan redaman.